Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, nama saya Rahman dari kelas 96 pilihan program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, tepatnya di kampus 6 Watampone. Nah, tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Demokrasi dan HAM. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan nantinya kepada teman-teman yakni peran media, yaitu simpang siur informasi, berita hoax, dan edukasi provokatif bagi warga negara di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu untuk lebih memperjelas, mungkin teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai di akhir agar kita sama-sama bisa memahami seperti apa sebenarnya peran media di tengah situasi atau di tengah adanya simpang siur informasi, berita hoax, dan edukasi provokatif di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, mari teman-teman simak video berikut ini. Nah, mengawali pemaparan saya pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sekilas tentang virus corona. Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2019 lalu, negara atau dunia dihebohkan dengan salah satu jenis virus baru di Wuhan, yaitu di negara Cina. Virus ini dikenal dengan istilah virus corona atau mungkin kita sering mengatakan virus atau COVID-19. Nah, virus ini merupakan salah satu virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Maka dari itu pihak Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization atau WHO, mengumumkan bahwa virus ini masuk ke dalam jenis pandemi global. Untuk itu WHO menyarankan kepada segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama melawan wabah penyakit ini agar tidak menyebar luas sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, seiring dengan adanya virus corona ini, maka di Indonesia masuk berbagai macam jenis informasi. Nah, maka dari itu seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali berita-berita yang bermunculan sejak adanya virus COVID-19 ini, mulai dari bahwasannya Indonesia tidak akan atau tidak bisa terkena dengan virus corona karena cuaca di Indonesia itu sangat panas. Intinya banyak sekali pemberitaan yang bisa kita lihat, baik itu di media sosial maupun di dalam media lainnya, misalnya di surat kabar maupun di televisi. Nah, terkait dengan adanya berbagai macam pemberitaan tersebut, banyak sekali terjadi simpang siur informasi di antara atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, misalnya terkait dengan data kematian dengan akibat adanya virus COVID-19 ini, misalnya dijelaskan bahwa data kematian COVID-19 dianggap simpang siur hingga penjelasan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Nah, selain itu adapun informasi-informasi yang simpang siur juga di tengah-tengah masyarakat, yakni dalam pemberitaan, yaitu simpang siur integrasi data COVID-19, lagu lama terulang kembali. Nah, hal-hal itulah yang kemudian tidak bisa dipahami secara mendetail oleh segenap lapisan masyarakat karena media tidak menyediakan istilahnya informasi yang akurat. Nah, selain adanya simpang siur informasi terkait dengan atau di tengah pandemi COVID-19 tersebut, banyak juga muncul berita-berita yang bersifat hoax, artinya berita bohong. Nah, mungkin banyak sekali kita jumpai selama masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali kita temukan di media-media yang memberitakan terkait dengan berita bohong tersebut, entah itu di grup WhatsApp ataupun di media-media sosial lainnya. Mungkin salah satu contohnya mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, itulah contoh-contoh berita yang bersifat hoax di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, di tengah masa atau di masa pandemi COVID-19 ini, banyak juga berita-berita yang
dikeluarkan terkait dengan apakah berita itu bersifat edukatif ataupun bersifat provokatif. Jadi di sini masyarakat tidak bisa membedakan mana yang bersifat edukatif dan mana yang bersifat provokatif, karena seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan informasi, jika misalnya masyarakat mendapatkan informasi, maka dengan cepat informasi itu akan menyebar luas. Nah, istilahnya masyarakat tidak bisa menyaring terlebih dahulu mana informasi yang bisa kita share dan mana yang tidak bisa kita share, dan apakah informasi tersebut memang benar adanya atau tidak. Nah, untuk itu di sini dibutuhkan peran dari media. Jadi di sini media harus istilahnya memverifikasi terlebih dahulu apakah yang diberitakan itu memang benar-benar terjadi atau tidak. Jangan sampai yang masyarakat itu yang masyarakat baca atau informasi yang masyarakat terima itu juga istilahnya tidak mengedukasi. Jadi di sini peran penting media itu sangatlah dibutuhkan. Nah, selain itu media juga harus menjadi sosok yang dapat mempengaruhi massa dengan tetap bersikap independen dan berimbang dalam hal memberikan informasi terkait dengan COVID-19 ini. Karena di sini peran media massa itu sangatlah mempengaruhi aspek atau sangatlah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, berdasarkan tadi contoh-contoh yang telah saya paparkan di atas, mungkin di sini kita bertanya-tanya, lalu siapakah sebenarnya yang dapat kita salahkan di sini terkait dengan adanya simpang siur informasi, berita hoax dan yang edukatif dan provokatif bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin kita bertanya, siapa sebenarnya yang dapat kita salahkan? Apakah diri kita sendiri ataukah yang menyebarkan berita tersebut? Nah, di sini menurut saya kita tidak bisa menyalahkan terlebih dahulu, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Akan tetapi jika kita melihat berbagai sumber, mungkin di sini yang berperan sangat penting di sini atau memiliki andil yang sangat penting adalah pers itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Ibu Niken Widyastuti, menjelaskan bahwa sebenarnya peranan pers sangatlah penting untuk menangkal berita hoaks. Artinya pers harus cermat dalam menyaring berbagai macam pemberitaan yang beredar di masyarakat. Maka dengan adanya hal tersebut, maka informasi-informasi yang diedarkan nantinya tidak lagi menimbulkan simpang siur maupun menimbulkan informasi-informasi yang bersifat hoax. Jadi pertama-tama di sini kita harus pers. Jadi di sini pers sangat dibutuhkan peranannya sebenarnya di sini dalam menangkal berita-berita hoax tersebut. Nah, selain itu kita sebagai seorang masyarakat ataupun sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus pandai dalam hal mengendalikan berbagai macam informasi. Kita tidak bisa atau kita tidak sewenang-wenang menyebarkan berbagai macam informasi yang tanpa kita ketahui terlebih dahulu apakah informasi kita yang kita sebarkan itu benar adanya atau tidak. Ya, jadi mungkin seperti itulah teman-teman sedikit pemaparan dari saya terkait dengan peran media dalam mengatasi simpang siur informasi, berita hoax, edukatif, provokatif bagi warga negara di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, mengakhiri dari pembahasan saya, mungkin di sini saya akan menutupnya dengan salah satu istilah bahwa untuk menghindari yang namanya berita hoax itu ataupun berita-berita yang kebenarannya belum terbukti, maka di sini saya berpesan untuk kita semua dalam menyebarkan informasi itu, share-lah informasi yang penting. Intinya share yang penting, jangan yang penting share. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.